Simple, akurat, dan langsung bisa dipraktekkan. Itu adalah gambaran indikator dan strategi trading yang akan saya bahas kali ini yang bisa memberikan sinyal trading harian untuk mengembangkan akun trading kalian. Jadi, jika kalian ingin trading dengan lebih mudah dan akurat tanpa harus menebak-nebak arah market, maka video ini wajib kalian tonton sampai habis. No mentor, no class, no ribet. Pada TradingView, kita ke bagian indicators, lalu kita ketikkan saja normalize volume oscillator, maka akan muncul nama indikatornya normalize volume oscillator yang dikoding oleh back1. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Bagi pengguna MetaTrader, indikator ini tidak ada, jadi kalian bisa mendaftar TradingView gratis, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Pada settingan indikatornya, di bagian inputnya, umumnya saya tidak mengubah apapun alias menggunakan settingan yang default saja, akan tetapi di bagian bawahnya ini, untuk paint candles according to trendnya ini, saya akan uncheck saja karena saya memang lebih suka chart yang nggak terlalu bling-bling. Kemudian pada tab stylenya, untuk visualisasinya saja, di sini saya akan merubah, di sini kita melihat untuk moving average-nya, saya akan ubah ketebalannya menjadi ketebalan yang nomor 2 ini. Selanjutnya kita turun lagi ke bawah dan kita cari zero line-nya ini sama, saya akan melakukan penebalannya, saya akan memberikan ketebalan di garis yang nomor 2 ini, agar lebih jelas. Cara membacanya sangat simpel sekali. Indikator ini punya 4 unsur penting. Unsur pertama adalah level 0 yang di tengah ini. Unsur kedua adalah Klinger Volume Oscillator atau KVO yang berupa histogram ini yang menggabungkan volume dengan arah tren harga untuk mengukur arus uang jangka panjang terhadap pergerakan jangka pendek. Jika KVO-nya ada di atas 0, artinya tekanan beli lebih dominan, sebaliknya jika KVO ada di bawah 0, artinya tekanan jual lebih dominan. Unsur ketiga adalah moving average yang berfungsi sebagai filter untuk memperhalus KVO-nya. Unsur keempat adalah zona jenuh. Jenuh jual terjadi ketika KVO ada di level minus 0,4 hingga minus 0,5 ditandai dengan 2 garis hijau ini. Sedangkan jenuh beli terjadi ketika KVO ada di level plus 0,4 hingga plus 0,5 ditandai dengan 2 garis merah ini. Sekarang kita masuk ke detail strateginya yang akan saya bagi menjadi 2 varian setup lengkap dengan tutorial di mana entry, stop loss, dan targetnya. Link pendaftaran di kolom deskripsi. Untuk meningkatkan akurasinya, saya akan tambahkan sebuah indikator filter. Kita balik lagi ke bagian indikator, lalu kita ketikkan saja SMA, maka akan muncul nama indikatornya Moving Average Simple. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Pada settingan indikatornya, di bagian inputnya, saya akan ubah lengthnya dari 9 menjadi 100. Kemudian pada tab stylenya, agar lebih enak dilihat, untuk warnanya saya akan ubah dari biru menjadi putih seperti ini. Ini adalah settingan final kita untuk strategi kali ini. Ada 2 indikator yang kita gunakan. Pertama adalah indikator Normalized Volume Oscillator yang berfungsi untuk menetapkan entry, stop loss, dan targetnya. Kedua adalah indikator Simple Moving Average 100 yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi, menghilangkan false signal, dan juga menjaga kita dari overtrade. Pada video kali ini, saya menggunakan contoh pair XAU USD atau gold di time frame 5 menit, akan tetapi pada prinsipnya teknik ini bisa digunakan di semua pair, semua instrumen, semua aset kelas, dan juga pada semua time frame. Kita mulai dengan varian setup yang pertama. Ada 2 kriteria untuk buy setupnya. Pertama, harga bergerak di atas SMA 100, dan yang kedua, KVO cross di atas level 0.
Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama kita melihat harga memang sedang bergerak di atas SMA 100-nya yang mengindikasikan trennya memang sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua kita juga sudah melihat bahwa KVO-nya sudah bergerak dari bawah dan cross di atas level 0 yang mengindikasikan koreksi bearishnya sudah selesai dan harga siap melanjutkan pergerakan bullish ke atas sesuai dengan trend majornya pada SMA 100. Di sini kita juga melihat bahwa KVO-nya sudah beberapa kali masuk ke zona jenuh jual sebelum naik kembali ke atas level 0 yang memberi konfirmasi tambahan untuk melakukan posisi buy. Open buy kita letakkan pada next candlenya ini dengan stop loss sedikit di bawah swing low yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward rasio 1:2 dengan risk per trade 1%. Untuk sell setupnya juga ada dua kriteria. Pertama, harga bergerak di bawah SMA 100 dan yang kedua, KVO cross di bawah level 0. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga memang sedang bergerak di bawah SMA 100-nya yang mengindikasikan trennya sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua, kita juga sudah melihat KVO-nya sudah bergerak dari atas dan cross di bawah level 0 yang mengindikasikan koreksi bullish sudah selesai dan harga siap melanjutkan pergerakan bearish ke bawah sesuai dengan trend majornya pada SMA 100. Open sell kita letakkan pada next candlenya ini dengan stop loss sedikit di atas swing high yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward rasio 1:2 dengan risk per trade 1%. Sekarang kita masuk ke varian setup yang kedua yang pada dasarnya adalah sebuah varian yang lebih agresif dibanding dengan varian yang pertama tadi. Ada tiga kriteria untuk buy setupnya. Pertama, harga bergerak di atas SMA 100. Kedua, KVO masuk area jenuh jual. Dan yang ketiga, KVO cross di atas moving average. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga memang sedang bergerak di atas SMA 100-nya yang mengindikasikan tren sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, kita melihat KVO-nya sudah masuk ke area jenuh jual dengan menyentuh dua garis hijau ini. Kemudian yang ketiga, kita melihat KVO-nya sudah cross atau naik kembali di atas moving average-nya. Open buy kita letakkan pada next candlenya ini dengan stop loss sedikit di bawah swing low yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward rasio 1:2 dengan risk per trade 1%. Untuk sell setupnya juga ada tiga kriteria. Pertama, harga bergerak di bawah SMA 100. Kedua, KVO masuk area jenuh beli. Dan yang ketiga, KVO cross kembali di bawah moving average. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga memang sedang bergerak di bawah SMA 100 yang mengindikasikan trennya sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua, kita melihat KVO-nya sudah masuk di area jenuh beli dengan menyentuh dua garis merah ini. Kemudian yang ketiga, kita melihat KVO-nya sudah cross atau turun kembali di bawah moving average-nya. Open sell kita letakkan pada next candlenya ini dengan stop loss sedikit di atas swing hanya yang ini dengan menggunakan risk reward rasio 1:2 dengan risk per trade 1%. Kalau saya lebih suka varian yang pertama. Kalau kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa dan salam cuan.